A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wassalim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Alhamdulillah, sahabat fillah antil zannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjuti pembahasan Quran Surah Al-Imran ayat ke-74 tentang bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat dan bagaimana agar Allah berikan karunia yang besar untuk kita. Ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk agar Allah cucurkan rahmatnya, kita mengutip Quran Surah Al-Fatihah ayat pertama. Tentu nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana Allah ini memiliki namanya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bila kita membuka sumber dari Quran Surah Ar-Rahman, kita akan buka Quran Surah Ar-Rahman yang berisikan ayat-ayat tentang kasih dan sayang. Quran Surah Ar-Rahman ayat ke Quran Surah ke-55 diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Semoga Allah berikan kepada kita cucuran rahmat kepada kita, yaitu orang-orang yang paham mengerti bahwa Allah berikan begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah dengan namanya yang Maha Pengasih, yang mengajarkan Al-Quran. Al-Quran adalah satu-satunya yang Allah tinggalkan kepada kita di dunia ini
yang menemani kita setiap hari untuk menjalani kehidupan ini, sebagai obat rindu kepadanya dengan membacanya, dengan menguntai kisah-kisah yang Allah berikan tanda-tandanya, apa yang pernah kita lalui dahulu, Allah buka kembali dengan kita membaca Al-Quran. Bagaimana dia menjelaskan dirinya, siapa kita, bagaimana Allah menciptakan kita, bagaimana kedekatan kita saat dahulu sebelum kita diberikan tugas di dunia ini. Dan Allah menjadikan Al-Quran yang terjaga keasliannya, agar semua pesan-pesan kasih sayangnya sampai kepada kita. Orang yang Allah berikan cucuran kasih dan sayang adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita mengingat segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan membaca Al-Quran. Bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan melalui lisan dan melalui hati kita? Bagaimana semua jawabannya ada pada Al-Quran. Al-Quran adalah satu-satunya sarana untuk kita merajut kasih dan sayang kepada yang memberikan kita pesan yang dituliskan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah mengajarkan kita Al-Quran melalui para kekasihnya. Apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita, yang kembali mengingatkan kita pada masa-masa bagaimana perjalanan kita dari sebelum kita ke dunia ini sampai kita menjalani kehidupan di dunia ini, dan bagaimana cara menjalaninya agar kita selamat bisa kembali kepadanya dengan segala keharuan, dengan segala rasa kangen yang begitu hebatnya, dan sebagai obat dari kangen tersebut, dengan kita berkomunikasi dengannya melalui membaca Al-Quran dan memahaminya, serta apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Begitu indahnya segala apa yang Allah berikan di dunia ini, agar kita terus ditambahkan dengan nikmat yang baru, dan Allah berikan nikmat yang selanjutnya yang semakin nikmat. Bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah memberitahukan kepada kita bagaimana penciptaan manusia. Allah beritahukan melalui Al-Quran, dan ini adalah sebagai salah satu kunci untuk kita memahami asal muasal kita berasal, dan bagaimana dengan asal muasal tersebut kita bisa paham bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang kita miliki dengan mengetahui, mengenal asal muasal penciptaan kita, dan bagaimana mempergunakan potensi yang Allah berikan
dengan kita mengetahui paham dari apa kita diciptakan dan bagaimana Allah berikan segala tantangan agar kita bisa menyelaraskan antara apa yang ada di hati kita, apa yang Allah berikan dengan hawa nafsu, dengan dunia ini, dengan apa yang Allah ujikan kepada kita, dan semoga kita bisa melewatinya dengan tahu bagaimana menanggulangi segala apa yang berada di hadapan kita agar kita tidak salah dalam melakukan segala sesuatu yang Allah sajikan di hadapan kita. Tentunya segala apa yang Allah berikan berupa cucuran rahmat ya, tentang Al-Quran, tentang ilmu yang berada di dalam Al-Quran, bagaimana mempergunakannya, bagaimana mengamalkannya, dan bagaimana kita merasakan kenikmatannya. Dan Allah berikan buah dari cucuran rahmat tersebut, dari ilmu yang manfaat, berkah, rezeki yang halal dan baik, dan berkah menghasilkan buah, yaitu sebuah karunia yang Allah berikan sesuai dengan kehendaknya, dengan tanda-tandanya. Kita mengenali segala apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat yang begitu besar. Itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita mendapatkan hasil dari segala cucuran rahmat yang Allah berikan dengan mendapati segala yang disebutkan dengan karunia berupa cita-cita kita semua untuk selamat sampai tujuan. Bukan hanya kita, tapi bersama-sama seluruh umat manusia untuk semakin mengenalnya, semakin banyak yang merasakan kenikmatan dengan mengenalnya. Dua hal yang kita ingin gapai di ayat Quran surah Ali Imran ke-74 ini adalah ya, Allah memberikan kita, Allah yang menentukan rahmatnya ini diberikan kepada siapa, dan semoga atas tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita, yang kita syukuri segala nikmat yang terhampar di hadapan kita, sebagai tanda Allah berikan cucuran rahmat kepada kita sesuai dengan yang Allah kehendaki. Karena Allah pemilik karunia, sungguh karunia Allah itu sungguhlah besar, dan bagaimana kita bisa menggapai rasa syukur yang begitu besarnya yang tertuang dalam Quran surah Ar-Rahman di ayat yang terakhir. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Segala puji bagimu ya Allah, tak ada satupun nikmat yang kau dustakan, yang kami dustakan. Untuk melak segala pujian. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.